Akhirnya saya dianiaya karena nama Yesus. Dengan nama Yesus inilah saya bercakap-cakap dengan beliau di rumahnya pada tanggal 25 Desember. Tahu nggak? Saya bilang yang harus kita sembah, yang harus kita puji, yang harus kita angkat, yang harus kita percaya, yaitu nama Yesus Kristus, bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Sekarang saya tanya, si A bisa nggak menyembuhkan? Si B bisa nggak menyembuhkan? Si C bisa nggak menyembuhkan? Hanya nama Yesus lah yang bisa menyembuhkan Anda. Tahu nggak? Besok pagi tanggal 26 tahun 1990 saya mandi mau pelayanan untuk pimpin ibadah Natal. Waktu kan di sana mandinya bukan di kolam, bukan di kamar mandi, tetapi di sungai. Saya turun itu di sungai. Turun di sungai, enggak mau turun untuk mau mandi. Baru saya mau mencuci muka, tiba-tiba ada orang panggil saya, Pak Pendeta sebentar. Saya datang, dia ternyata ada 6 orang itu di atas. Kebetulan ini jembatan dan di atas kaki saya ini itu di bawahnya itu kali jadi jembatan. Wah, karena saya pernah dulu belajar titik-titik, jadi saya tahu. Jadi saya mundur dulu di jembatan itu besi. Saya mundur begini, ya terpaksa salah satunya itu lewat. Saya mati atau mereka yang mati. Gitu. Puji Tuhan, ilmu yang saya pelajari dari 1 sampai 1000 semuanya hilang. Akhirnya saya ditarik, dipukul, tapi heran bin ajaib, tahu nggak Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka dibuang ke dapur api, kira-kira berapa orang yang dilihat? 4. Begitu pula dengan saya. Waktu mereka pukulin, anak orang tiba-tiba ada 1 orang itu ada di samping saya. Bingunglah mereka mau pukul yang mana. Orang itu berpakaian putih. Siapakah dia? Yaitu malaikat Tuhan. Itu saudara. Jadi kalau kita itu datang kepada Tuhan, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita tahu untuk bagaimana cara untuk kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti bela kita dan Dia pasti kirimkan malaikatnya. Akhirnya saudara, saya waktu itu nggak tahu bagaimana saya disenggol begini, saya jatuh kebetulan ada batang pohon yang sudah ditebang, saya datang batu, gitu. Akhirnya saya nggak bisa buat apa-apa, tetapi puji Tuhan dengan batu kali yang besar begitu, waktu saya dikena perut saya nggak apa-apa, malah batu itu mental. Kalau bila mana malaikat itu secara manusia dia bisa, batu itu dia bisa kasih kena orang itu, tapi udah. Akhirnya saya ditarik oleh bisa bilang, kamu gila, itu pendeta. Ternyata mereka telah kesurupan. Jadi kalau orang kesurupan, dia tidak tahu pendeta kah, siapakah disikat aja. Iya, baru mereka sadar, rupanya mereka aniaya seorang pendeta.